Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Atala Ramadhani dengan NIM 2408010868 dan dari nomor 19. Poin pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perikatan, dan poin kedua saya akan menjelaskan tentang asas-asas perikatan, dan ketiga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perikatan atau unsur-unsur perikatan. Dan yang poin pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perikatan. Hukum perikatan atau yang dikenal dengan verbum tenens res dalam konteks hukum perdata di Indonesia. Pengertian hukum perikatan. Hukum perikatan adalah bagian penting dari hukum harta kekayaan atau yang dikenal dengan vermogens res dalam hukum perdata, yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak berhak menuntut pelaksana sesuatu atau prestasi dan pihak lain wajib memenuhi tuntutan tersebut. Terus ada istilah perikatan, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda atau verbum tenens. Perikatan sering juga disebut sebagai hukum perutangan karena ia selalu menciptakan hubungan antara kreditur dan pihak yang berpiutang, dan debitur pihak yang berkewajiban atau berutang. Menurut para ahli hukum, dan dirumuskan dari ketentuan-ketentuan dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang dikenal dengan KUH Perdata, perikatan memiliki unsur-unsur pokok. Yang pertama ada hubungan hukum atau yang dikenal dengan rechtsbetrekking, atau perikatan adalah ikatan yang diatur dan dijamin penegaknya oleh hukum. Artinya, jika salah satu pihak tidak memenuhinya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan. Yang kedua, ada dua pihak atau yang dikenal dengan subjek hukum, melibatkan minimal dua pihak, yaitu kreditur atau pihak yang berhak atas prestasi dan debitur pihak yang wajib memenuhi prestasi. Yang ketiga ada prestasi atau yang dikenal dengan objek prestasi, merupakan isi dari perikatan, yaitu apa yang diwajib dipenuhi oleh debitur dan berhak dituntut oleh kreditur. Yang keempat ada bidang harta kekayaan atau yang dikenal dengan vermogens res. Perikatan harus dapat dinilai dengan uang atau memiliki nilai ekonomis, sehingga kerugian akibat tidak dipenuhinya perikatan dapat diganti rugi dalam bentuk ganti rugi. Terus ada unsur-unsur sumber lainnya. Perikatan menurut pasal 1233 KUH Perdata, perikatan lahir karena dua sumber. Yang pertama ada perikatan yang lahir dari perjanjian atau yang dikenal dengan with overin comes. Sebagai besar, perikatan lahir karena adanya perjanjian atau kontrak yang dibuat secara sukarela oleh para pihak. Terus ada asas sentral. Asas sentral dalam sumber perikatan ini adalah asas kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat perjanjian apapun asalkan tidak melanggar hukum dan kepatuhan. Terus ada berlaku sebagai undang-undang perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau yang dikenal dengan Pacta sunt servanda. Yang kedua ada perikatan yang lahir dari undang-undang atau yang dikenal dengan with the with. Perikatan ini timbul karena adanya ketentuan hukum, bukan karena kesepakatan para pihak. Sumber ini dibagi menjadi, yang pertama ada perikatan dari undang-undang saja atau yang dikenal dengan with the with land. Perikatan yang muncul semata-mata karena adanya peristiwa tertentu yang diatur dalam undang-undang tanpa adanya perbuatan hukum yang disengaja. Contohnya, misalnya kayak kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik atau merawat anak-anaknya. Terus yang kedua ada perikatan dari undang-undang karena perbuatan manusia atau yang dikenal dengan with the witten gevolge van menselijk. Perikatan ini timbul sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum
baik yang sesuai maupun yang bertentangan dengan hukum. Akibat hukum atau uang prestasi dan ganti rugi ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagai mestinya, ini disebut wan prestasi atau cedera janji. Untuk wan prestasi apa aja ya? Pokoknya kayak tidak melakukan apapun yang disanggupi. Yang kedua ada melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang ketiga ada melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai atau tidak sempurna. Yang keempat ada melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Yang kelima ada konsekuensi utama dari wan prestasi adalah timbulnya kewajiban ganti rugi bagi debitur kepada kreditur. Ganti rugi tersebut meliputi misalnya kayak biaya segala pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh kreditur. Yang kedua ada kerugian yang sesungguhnya diderita kreditur karena wan prestasi. Yang keempat ada bunga, keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur seandainya perikatan dipenuhi tepat waktu. Terus selanjutnya ada hukum perikatan berfungsi untuk menjamin bahwa hubungan-hubungan ekonomi dalam masyarakat dapat berjalan tertib dan terlindungi. Dengan menyediakannya mekanisme hukum untuk menuntut pelaksanaan kewajiban dan ganti rugi. Dan poin kedua, saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum perikatan. Yang pertama saya akan menjelaskan asas konsensualisme. Perikatan timbul karena kesepakatan para pihak, yaitu cukup ada suatu konsensus atau persetujuan antara mereka untuk tidak terikat secara hukum. Tidak selalu diperlukan formalitas tertulis agar perikatannya sah, kecuali jika undang-undang masyarakat berbentuk tertentu. Dasar dan ruang lingkupnya, doktrin klasik perdata menempatkan konsensus sebagai sumber utama perjanjian. Dalam KUHP Perdata dikenalkan persyaratan sahnya perjanjian seperti kesepakatan, kecakapan, dan objek tertentu, dan sebab-sebab yang halal atau pasal terkait syarat sahnya perjanjian. Implikasi praktis perjanjian lisan dapat mengikat jika unsur-unsurnya terpenuhi, misalnya jual beli sederhana. Namun untuk beberapa jenis transaksi seperti sengketa tanah, perjanjian tertentu yang diatur undang-undang, bentuk ditulisnya akta notaris diperlukan. Di sana konsensualisme dibatasi oleh persyaratan formil. Contohnya, misalnya A dan B sepakat dan A menjual motor kepada B dengan harga tertentu nih. Sekalipun belum ada tulisan atau yang lainnya, ada perikatan jual beli begitu ada persetujuan dengan harga yang pas atau objek, kecuali undang-undang meminta bentuk lain untuk jenis transaksi itu. Yang kedua ada asas kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan freedom of contract. Para pihak pada prinsipnya bebas menemukan isi kontrak atau menentukan apakah akan berkontrak dengan siapa dan syaratnya apa dan jangka waktunya dan isi lain-lainnya. Batasan kebebasannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum lainnya atau kesusilaan. Terdapat pembatasan objektif, misalnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, aturan pesaing usaha, dan hak pekerja yang dapat mengurangi ruang kebebasan. Asimetri kekuatan antara pihak dapat memunculkan batasan hukum, misalnya seperti klausula buku yang menindas dapat dianggap tidak sah. Terus ada praktis dan tips drifting. Dalam praktik, kebebasan ini memberi fleksibilitas. Namun, untuk menghindari gugatan, gunakan bahasa yang jelas, pencantuman klausul yang adil, dan periksa peraturan sektor khusus. Gunakan klausul fallback penyelesaian sengketa hukum yang berlaku, agar kebebasan itu terproteksi jika muncul konflik. Contohnya misalnya perusahaan A dan B bisa menentukan pembayaran melalui escrow atau jaminan bank atau mekanisme yang lainnya lah, asalkan tidak melanggar hukum. Yang ketiga ada
asas pacta sunt servanda, atau yang dikenal dengan perjanjian mengikat. Perjanjian yang sah bersifat mengikat, sebagaimana ada di undang-undang, mengikat para pihak yang membuatnya. Para pihak wajib melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Terus ada konsekuensi hukumnya. Bila debitur tidak memenuhi prestasi, terjadinya wan prestasi, atau yang dikenal dengan breach, yang memberi hak bagi kreditur untuk menuntut pelaksana dan pembatalan dan ganti rugi. Yang selanjutnya ada hak pemaksaan, atau dengan misalnya seperti tindakan eksekusi, tuntutan ganti rugi, dan lain-lainnya. Tersedia sebagai mekanisme penegakan pokoknya. Habis itu ada pengecualian pembatasan atau force majeure impossibility. Jika pelaksana menjadi mustahil tanpa kesalahan debitur, kewajiban bisa gugur atau dianggap terlambat. Perubahan keadaan yang sangat mendasar atau hardship dapat memberi alasan untuk renego atau pengakhiran. Namun penerimaan doktrin ini terbatas dan biasanya mensyaratkan kondisi yang sangat spesifik serta bukti kuat. Contoh, jika dalam kontrak pembangunan kontraktor tak menyelesaikan sesuai kontrak tanpa alasan sah, pemilik dapat menuntut penyelesaiannya dan atau ganti rugi. Yang keempat ada asas itikat baik, atau yang dikenal dengan good faith atau bona fides. Itikat baik berlaku pada semua tahap perikatan, pembentukan, atau yang dikenal dengan pre-kontraktual, pelaksanaan, hingga penyelesaian hubungan kontraktual. Itu berarti para pihak wajib bertindak jujur, terbuka, dan tidak menipu, dan saling menghormati kewajiban yang timbul. Terus ada aspek subjektif dan objektif. Subjektif misalnya seperti niat jujur pihak atau tidak berniat menipu, dan objektif yang wajar dan pantas dan sesuai standar perilaku yang dapat diharapkan dalam hubungan sejenis. Penerapan konkret dan dalam penafsiran kontrak, hakim akan menafsirkan ketentuan demi menegakkan maksud bagi dan konsekuensi yang adil. Dalam pre-contract negotiation, kewajiban mengungkapkan fakta material kadang diharapkannya. Misalnya, seperti cacat tersembunyi pada barang yang dijual. Dalam pelaksanaan, pihak tidak boleh sengaja menimbulkan kondisi yang menghalangi pelaksanaan kewajiban pihak lain. Akibat pelanggarannya, kerusakan reputasi, pembatalan kontrak, dan tuntutan ganti rugi atau penafsiran klausul sedemikian rupa yang merugikan pihak pelaku. Itikat buruknya seperti contohnya seperti penjual tahu ada yang cacat tersembunyi pada bangunan namun menemukannya, melanggar asas itikat baik. Pembeli dapat menuntut ganti rugi atau pembatalannya. Yang kelima ada asas kepribadian, perjanjian atau privity atau hanya mengikat para pihak. Secara prinsip, kontrak hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang menjadi pihak dalam kontrak tersebut. Pihak ketiga tidak langsung dapat menuntut atau dibebani kewajiban oleh kontrak tersebut. Pengecualian umumnya pengalihan hak atau assessments atau cesi kreditur dapat mengalihkan haknya kepada pihak ketiga sesuai aturan. Pengalihan kewajibannya biasanya memerlukan persetujuan debitur perikatan untuk kepentingan pihak ketiga. Beberapa sistem hukum mengakui kontrak yang menyatakan manfaat untuk pihak ketiga atau yang dikenal dengan third party beneficiary bila ada buku niat para pihak. Peraturan khusus undang-undangnya tertentu memberi hak langsung kepada pihak ketiga, misalnya penerimaan manfaat asuransi dalam beberapa skema. Implikasi praktisnya, saat menyusun kontrak, tunjukkan secara jelas apa yang dimaksud memberi hak kepada pihak ketiga dan mekanismenya pengalihan hak atau kewajiban. Contohnya seperti A berjanji kepada B untuk membayar hutang, dan tanpa mekanisme yang tepat, C tidak selalu dapat menuntut A, kecuali ada perjanjian yang secara jelas memberikan hak kepada C.
Nomor 6 ada asas kepastian hukum. Perikatan harus memberikan kepastian tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak agar hubungannya dapat dilaksanakan dengan secara efektif. Elemen kepastiannya ke kejelasan identitas pihak atau objek atau jumlah atau waktu dan syarat pelaksanaan, dan sanksi jika prestasi, klausul penyelesaiannya sengketa, hukum yang berlaku, serta klausul force majeure atau hendership yang mengatur kondisi tak terduga. Mengapa penting? Kepastian mengurangi litigrasi atau memudahkannya penegak, melindungi ekspektasi ekonomi dan praktik drifting. Gunakan bahasa yang konkret dan terukur atau angka yang tenggat waktu dan standar teknis. Hindari istilah samar apa definisi. Contohnya seperti kontrak yang hanya mengatakan pembayaran dilakukan segera tanpa tenggat waktu konkret, menimbulkan ketidakpastian dan sengketa. Poin ketujuh ada asas keseimbangan atau keadilan kontraktual. Kontrak idealnya menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak. Tidak boleh ada klausul yang secara nyata menindas pihak lemah atau merampas hak dasar pihak lainnya. Aplikasinya seperti asas ini sering dilibatkan saat menilai klausula baku yang tidak dapat dinegosiasikan atau yang dikenal dengan adhesive contract atau klausula yang berlebihan atau exculpatory clauses. Negara dapat mengintervensi dengan undang-undang perlindungan konsumen, persyaratan minimum kerja, batasan penalti, dan lain-lainnya. Akibat ketidakseimbangannya, klausula lah yang bertentangan dengan keadilan atau ketertiban umum dapat dibatalkan atau diubah oleh pengadilan. Pihak yang dirugikannya berhak memperoleh ganti rugi dan meminta tuntutannya. Contohnya dalam kontrak kerja, klausul lah yang menyatakan pekerja tidak berhak menerima upah jika dipecat tanpa apapun alasannya, berpotensi dibatalkannya karena melanggar aturan perlindungan hukum tenaga kerja. Yang ke-8 ada asas moralitas dan ketertiban umum atau yang kita kenal dengan public order and morality. Makna isi perjanjiannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jika bertentangan, misalnya tuh perjanjiannya akan batal demi hukum. Ruang lingkupnya kontrak yang masyarakatnya berbuatan melanggar hukum jelas tidak sah. Kontrak yang bertentangan dengan nilai-nilainya yang mendasar masyarakat, misalnya jual beli organ ilegal atau perjanjian untuk melakukan korupsi dan yang dia tidak akui. Implikasi praktisnya, penasihat hukum harus meninjau kesusiaan atau klausul dengan ketentuan publik dan norma etikanya. Dan poin ketiga, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hukum perikatan. Perikatan untuk memberikan sesuatu atau yang dikenal dengan verbum tennis om aids the given. Dasar hukumnya ada pasal 123 dan pasal 1235 dan 1238 KUH Perdata. Pengertian perikatan untuk memberikan sesuatu berarti debitur berkewajiban menyerahkan atau memindahkan hak milik atau suatu benda kepada kreditur. Prestasi yang diminta di sini bersifat menyerahkannya barang atau hak atau kebendaan. Contohnya seperti kayak A menjual rumah kepada B dan B harus menyerahkan dan A wajib menyerahkan rumah kepada B, dan pemberian pinjaman uang, debitur juga wajib menyerahkan sejumlah uang yang dijanjikannya. Pokok aturannya ada pada pasal 135, yaitu debitur wajib menyerahkan barang berikut segala kelengkapannya. Dan pasal 1236, jika benda musnah karena kesalahan debitur, ia wajib mengganti kerugiannya. Dan pasal 1237, jika benda masih ada, debitur wajib menyerahkan hasil-hasil sejak perjanjiannya dibuat. Dan pasal 138, jika debitur lalai atau prestasi, ia wajib mengganti rugi dan bunganya. Dan yang kedua ada perikatan untuk berbuat sesuatu atau tindak berbuat sesuatu atau yang dikenal dengan verbum tennis om aids the doing of needs to doing.
Dasar hukumnya ada pada pasal 123 dan pasal 1239 KUH Perdata. Pengertiannya ada pada perikatan ini mewajibkan debitur untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu atau berbuat sesuatu atau menahan diri dari suatu tindakan tertentu atau tidak berbuat sesuatu. Contoh yang pertama, berbuat sesuatu itu seperti tukang wajib membangun rumah sesuai kontraknya, dan tidak berbuat sesuatu seperti kayak karyawan dilarang membocorkan rahasia perusahaannya. Pokok aturannya ada pada pasal 1239. Jika debitur tidak melakukan kewajiban, kreditur dapat meminta orang lain melakukannya atas biaya debitur. Dan pasal 1240, jika tindakan tidak mungkin dilakukan, debitur wajib mengganti kerugiannya. Terus ada pasal 1241, jika melanggar kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu, kreditur dapat menuntut penghentian perbuatan dan ganti ruginya. Yang ketiga ada perikatan bersyarat atau yang dikenal dengan forwarder leaks verbintenis. Dasar hukumnya ada pada pasal 1235, 1235 dan 1262 KUH Perdata. Pengertiannya, perikatan bersyarat adalah perikatan yang keberlakuannya bergantung pada sesuatu peristiwa yang belum pasti terjadi di masa depan. Terdapat dua macam syarat tangguh. Yang pertama, atau yang dikenal dengan suspensif, perikatan baru berlaku bila syaratnya terjadi. Dan yang kedua ada syarat batal atau yang dikenal dengan resolutif, perikatan batal bila syaratnya terjadi. Contohnya seperti syarat tangguh, misalnya A akan menjual mobil kepada B jika B memperoleh izin kredit dari bank. Yang syarat batalnya A menyewa rumah dari B selama B belum menjual rumah itu. Yang keempat ada perikatan dengan ketetapan waktu atau yang dikenal dengan verbintenismet tidsbepaling. Dasar hukumnya ada pada pasal 1263 dan 1271 KUH Perdata. Pengertiannya, perikatan ini ditentukan oleh waktu tertentu yang pasti akan terjadi. Hanya saja belum bisa terjadi saatnya berbeda dengan syarat. Peristiwa dalam ketetapan waktu pasti terjadi, bukan belum tentu. Contohnya, misalnya kayak A akan menyerahkan uang kepada B pada 1 Januari 2026 dan sewa rumah berlaku selama 2 tahun.